Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa lisan kita basah untuk memuji dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak terbatas, kenikmatan yang tidak seorang pun di kalangan kita mampu untuk menghitungnya. Di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan dialah Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan apa saja yang kalian minta, dan jika kalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Oleh sebab itulah di dalam syariat kita tidak ada perintah, tidak ada dorongan dan anjuran untuk menghitung-hitung nikmat Allah, karena itu merupakan sebuah kemustahilan. Yang menjadi perkara yang dianjurkan, perkara yang disyariatkan adalah mensyukuri dan mengingat nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mengapa demikian? Agar kemudian nikmat tersebut senantiasa langgeng bersama kita, agar kemudian nikmat tersebut terus ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan janji Allah kepada para hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian wahai para hambaku mensyukuri nikmatku, maka niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut. Sebaliknya kata Allah, jika kalian kufur, ingkar terhadap nikmat tersebut, maka sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat dan kaum muslimin yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, tentunya di masa-masa pandemi yang masih menyelimuti kita di saat ini, sebagai seorang muslim dan muslimah haruslah pandai-pandai untuk menyikapinya. Jangan kemudian masa-masa tersebut dijadikan iblis dan bala tentaranya untuk memalingkan kita dari beribadah kepada Allah,
untuk memalingkan dan memudarkan semangat kita di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri alaihi rahmatullah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab beliau Hilyatul Auliya jilid yang ke-6, kata beliau, ma nazalu nata'allamul ilma ma wajadana man yu'allimuna. Subhanallah. Mudah-mudahan ucapan Sufyan Ats-Tsauri alaihi rahmatullah ini kemudian mampu membakar dan memupuk semangat kita untuk terus mempelajari agama Allah bagaimanapun kondisi dan keadaan kita. Kata beliau, ma nazalu nata'allamul ilma ma wajadna man yu'allimuna. Kami akan senantiasa terus menerus menuntut ilmu, kami akan terus menerus belajar selama masih ada orang yang mau mengajari kami. Subhanallah. Makanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita temukan di sana ada guru-guru kita, ada para masyayikh, para ustadz yang mau mengajarkan kita agama Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang harus senantiasa kita jaga. Ini merupakan nikmat yang harus senantiasa kita syukuri. Ya, keberadaan mereka yang telah membimbing kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kampung akhirat. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya keberadaan kita di muka bumi ini bukanlah untuk sebuah perkara yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk hidup di dunia ini bukanlah untuk perkara yang tidak mendatangkan kemaslahatan, bukanlah sebuah perkara tanpa tujuan. Seorang muslim, seorang muslimah hendaknya memahami, hendaknya menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia untuk sebuah hikmah yang mulia dan agung. Tidak lain tujuan dan hikmah tersebut adalah untuk beribadah kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mari letakkan perkara ini di hadapan kita. Mari resapi hakikat penciptaan dan keberadaan kita di muka bumi ini. Bahwa kita diciptakan oleh Allah, bahwa kita diberikan kesempatan hidup di muka bumi ini adalah untuk beribadah, memurnikan ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Secara tegas perkara ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku, ya kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa kecuali, ya, kecuali liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku, memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Subhanallah. Jika kemudian seorang hamba, seorang muslim dan muslimah telah memahami, menyadari perkara ini, bahwa keberadaan dia, penciptaan dia di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia pun akan menjadi dan menjadikan prioritas utama dari kehidupannya adalah untuk beribadah kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan perkara-perkara yang lainnya sebagai perkara sampingan, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya seperti yang terjadi di sebagian kaum muslimin dan muslimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki keadaan kita semuanya.
Mereka menjadikan ibadah tersebut sebagai sampingan dan perkara-perkara yang lainnya sebagai prioritas utama mereka. Hadirkan ayat ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Silahkan untuk kita beraktivitas di kantor, di ladang, di pertokoan, di bidang-bidang lainnya. Silahkan selama perkara tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Poin yang pertama yang harus kita camkan bersama. Kemudian yang berikutnya, dari poin yang kedua, bahwasanya kita harus sadarkan diri kita, jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, bahwasanya ibadah yang kita lakukan tersebut itu manfaat dan kebaikannya akan kembali kepada diri kita, bukan manfaatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan soleh tersebut kembalinya, manfaatnya untuk kita juga. Allah enggak butuh dengan ibadahnya kita. Justru ibadah itu kita sendiri yang membutuhkannya. Ya. Di dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian adalah hamba-hamba yang fuqara, hamba-hamba yang senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang senantiasa kekurangan, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya dan maha menempatkan sesuatu pada tempatnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an, dalam hadis yang panjang, sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-Nya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi innama hiya a'malakum. Wahai para hambaku, sesungguhnya amalan-amalan kebaikan yang kalian lakukan untuk kalian sendiri. Aku mencatatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku akan memberikan balasan dari apa yang kalian lakukan tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, faman wajada khairan falyahmadillah. Maka barang siapa yang mendapati kebaikan-kebaikan dari amalan yang telah dia dapatkan, barang siapa yang telah mendapatkan balasan dari apa yang telah dia lakukan selama di dunia, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita lakukan, jamaah sekalian, dari amalan kebaikan itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena daya dan kekuatan kita, tapi murni taufik, kemudahan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis tersebut disebutkan falyahmadillah, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena terwujudnya amalan ketaatan tersebut sekali lagi berkat taufik, kemudahan dan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Dan apabila dia mendapati sesuatu selain kebaikan, apabila dia mendapatkan keburukan, maka janganlah sekali-kali dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Subhanallah. Ini merupakan gambaran yang sangat jelas bahwasanya ibadah tersebut, amalan ketaatan yang kita lakukan tersebut, kebaikannya untuk diri kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah kita ibadahi ataukah tidak, tetaplah Allah Subhanahu wa taala maha besar dan maha mulia. Allah Subhanahu wa taala mendapati para hambanya menjadi hamba-hamba yang bertakwa, beriman, tidak akan menambah kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Ini poin yang kedua, jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah yang kami muliakan, yang harus kita pahami. Kemudian tentunya perkara yang berikutnya, setelah seorang hamba tersebut dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang selanjutnya dia dituntut untuk senantiasa istiqomah di atas peribadatan tersebut. Sang hamba dituntut untuk senantiasa kokoh, tegar di dalam melakukan amalan-amalan ketaatan, di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, dia harus tetap istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah tersebut keadaannya cuma satu, lurus, ya, tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Tidak kemudian tak kalah dia bahagia, rajin ibadah, kemudian tak kalah diberikan ujian dan cobaan, maka semangat dia untuk beribadah kendor, enggak demikian. Ya, menjadi hamba-hamba yang istiqomah. Akan tetapi jamaah sekalian, orang-orang yang istiqomah tersebut, orang-orang yang kokoh dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, bukanlah orang-orang yang senantiasa, ya, bukan orang-orang yang senantiasa tidak pernah merasakan futur di dalam kehidupannya. Ini perkara yang harus kita ketahui, bahwa orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang rajin beribadah itu bukan berarti tidak pernah merasakan futur, tidak pernah merasakan masa-masa kendor di dalam melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang futurnya seseorang tersebut adalah masalah yang pasti akan hadir tanpa ada seorang pun yang mampu mengelak darinya. Futur, ya, perasaan kendor, ya, perasaan menurun di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sekali lagi adalah sebuah masalah yang pasti hadir dalam kehidupan seseorang dan tidak seorang pun mampu mengelak darinya. Tadi itu jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah, telah diberikan sinyal oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abdullah, la takum mithla fulan kana yaqumu minal lail fataraka qiyamal lail." Wahai Abdullah, jangan engkau seperti fulan, dahulunya rajin, dahulunya semangat bangun di tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud, kemudian fataraka qiyamal lail, dia pun meninggalkan sholat malam itu sama sekali. Subhanallah. Demikian pula disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwa likulli amalin sirrah, ya, bahwa setiap amalan tersebut ada masa-masa semangatnya, dan setiap masa semangat tersebut ada masa-masa lemahnya, masa kendornya kita untuk melakukan ibadah tersebut, melakukan amalan tersebut. Dan juga jamaah sekalian, masa-masa futur ini adalah perkara yang manusiawi, ya. Semangat kadang naik, kadang turun, itu adalah perkara yang manusiawi. Itu adalah perkara yang normal, ya. Semangat untuk melakukan ibadah kadang kita rasakan lagi naik, ya. Sebelum dikumandangkan sholat, ya, sebelum dikumandangkan azan di masjid-masjid, kita sudah berada di masjid tersebut, ya. Puasa Senin Kamis kita laksanakan, sholat duha tidak pernah kita tinggalkan,
Salat lail walhamdulillah rutin kita laksanakan. Akan tetapi terkadang di waktu-waktu tertentu perasaan malas datang menghinggapi kita. Ya, sekali lagi ini adalah perkara yang manusiawi yang melanda seseorang. Ya, yang penting dia menyadari dirinya, kemudian mampu untuk mengarahkan masa futurnya tersebut di dalam perkara-perkara kebaikan. Dia mampu untuk segera mengobati masa futurnya tersebut. Yang jadi masalah, yang menjadi problem apabila masa futur tersebut datang, kemudian kita arahkan ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Yang jadi problem, yang jadi masalah jika kemudian masa futur yang melanda kita tersebut kita biarkan begitu saja. Na'udzubillah. Ini yang bahaya. Apalagi kita yang hidup di zaman ini, hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat dan syahwat. Ditambah lagi kita yang hidup di tengah perkembangan komunikasi yang begitu pesatnya, yang terkadang menjadikan seseorang itu hanyut dan tenggelam dalam perkara-perkara kemaksiatan kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, para sahabat yang terkenal akan ketulusannya, semangatnya di dalam melakukan amalan kebaikan, para sahabat yang terkenal begitu semangatnya melakukan ibadah dan menuntut ilmu, pun pernah mengadukan permasalahan ini kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hamdalah radhiyallahu taala, beliau pun pernah mengadukan perkara ini kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafaqa Hamdalah." Sungguh sifat-sifat kemunafikan tersebut dirasakan oleh Hamdalah. Kaget Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa madzak?" Ada apa itu wahai Hamdalah? Kok kamu mengatakan ucapan yang demikian bahwa sifat-sifat kemunafikan tersebut terasa ada pada diri Hamdalah? Kata beliau, Rasulullah, "Ya Rasulullah, nakun indak tudzakiruna bin nar wal jannah." Wahai Rasulullah, ketika kami berada di sisi kamu dan engkau pun mengingatkan kami tentang surga dan neraka, ka'annaha hatta ka'anna ra'yal ain, seakan-akan surga dan neraka tersebut berada di depan mata kami. Ya, subhanallah. Ketika duduk di majelisnya Nabi, mendengarkan tausiah, mendengarkan untaian nasihat-nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata mereka seakan-akan surga dan neraka itu berada di hadapan kami. Ya. Fa idza kharajna min indik afasnal azwaj wal aulad wadayyi'at nasina katsira. Giliran kami balik ke rumah kami tinggalkan majelis engkau wahai Rasulullah, kami kembali bergaul, berkumpul bersama istri dan anak-anak kami terjun kembali lagi dalam aktivitasnya kami, nasina katsira, kami pun banyak lalainya, ya, lalai lagi kami, ya. Ini jamaah sekalian, ya, menunjukkan bahwa perkara futur itu adalah perkara yang manusiawi, dirasakan dan dialami pula oleh generasi yang terbaik dari kalangan umat ini, yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah jamaah sekalian, ya, di dalam mengatasi problem futur ini, kita pun terlebih dahulu harus memahami, ya, gejala-gejala futur itu gimana sih, ya, biar kita bisa mengetahui ini saya dalam keadaan futur
ataukah tidak. Ya, disebutkan di sana banyak tanda-tanda dari futur tersebut. Futur itu malas beribadah, malas melakukan amalan-amalan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara tanda-tanda terpenting dari futur tersebut yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama, bermalas-malasan dalam melakukan dan melaksanakan ibadah dan ketaatan. Ya. Dan ini tidak bermakna dia meninggalkan ibadah-ibadah yang bersifat fardu, karena itu akan lain lagi hukumnya. Ya. Ini malas dia, bermalas-malasan di dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan. Salah satu tandanya tuh. Makanya kalau ada di antara kita ya yang bermalas-malasan beribadah kepada Allah, tidak bersegera melakukan amalan ketaatan, maka bisa jadi kita sedang terkena penyakit futur, ya, malas-malasan, ya, tidak bersegera melakukan amalan kebaikan tersebut. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifat dari orang-orang munafik tersebut, salah satunya adalah mereka bermalas-malasan ketika melaksanakan sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri melaksanakan sholat, maka mereka pun melaksanakan dengan cara bermalas-malasan. Naudzubillah. Ya. Kemudian tanda dan gejala yang kedua, merasakan kekerasan dan kekasaran hati. Ya. Tanda-tandanya futur. Ya. Ketika hatinya keras, ketika dia merasakan kekesaran, ya, kekasaran hati. Ya. Tandanya gimana tuh? Hati keras, hati kasar. Di antara tanda-tandanya ketika air matanya sudah sulit menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya, ya. Ketika mata kita ini sudah sulit untuk meneteskan air mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi karena kurangnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita sudah semakin menipis rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, hati kita tidak tersentuh lagi. Ketika diberikan nasihat, wejangan, tidak lagi memberikan manfaat. Ketika kita merasakan ketidakkhusyuan di dalam sholatnya kita, maka ketahuilah di antara perkara-perkara tersebut adalah perkara yang menunjukkan kekerasan yang ada di dalam hati kita. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara ini. Kalau sampai air mata kita itu sudah kering, tidak mampu lagi untuk meneteskan airnya karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin, ya, tak kalah dia berseorang diri mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan dengan mudahnya air matanya mengalir, imma karena rasa takutnya kepada Allah akan dosa dan kemaksiatan yang telah dia lakukan, ataukah karena dia rindu berjumpa dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang memiliki keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok, 7 golongan yang akan senantiasa mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada lagi naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu dari golongan tersebut, kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun, dan seorang lelaki, ya, seorang lelaki yang berada dalam kesunyian, kesendirian, fafadat aina, kemudian meneteslah kedua air matanya. Menetes kedua air matanya karena mengingat
kebaikan-kebaikan Robnya yang selama ini dia rasakan. Menangis kedua air matanya karena telah mengingat dosa dan kemaksiatan yang telah dia lakukan kepada Robnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meneteskan air matanya karena rasa rindunya untuk segera bertemu dengan Robnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan, kerinduan yang begitu besar untuk segera bertemu dengan Robnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian gejala futur yang berikutnya, ya, perhatian yang besar terhadap dunia. Ini bahaya, ya. Sibuk dengan urusan-urusan duniawi yang kemudian merusak kehidupan akhiratnya. Kesibukan-kesibukan duniawi yang telah menghalanginya untuk mempersiapkan dirinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat jamaah sekalian, jangan jadikan dunia ini sebagai prioritas utama kita. Jangan menjadikan dunia ini sebagai tujuan akhir dari kehidupan kita. Jangan menjadi orang-orang yang tertipu. Dunia ini hanyalah salah satu marhala, tahapan dari kehidupan yang telah dan akan serta yang akan kita lalui, yang telah, sedang, dan akan kita lalui. Jangan tertipu dengan kegemerlapan dunia ini. Mari menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang cerdas, yang menjadikan dunia itu sebagai tangga untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang berada di sisi kamu dari berbagai macam kemegahan, kesenangan dunia, yanfad, akan sirna. Berapa lama sih kemegahan tersebut? Berapa lama sih kekayaan tersebut? Berapa lama sih jabatan, pangkat, dan kekayaan tersebut bersama kita? Berapa lama? Paling lama seumur usianya kita. Setelah itu jamaah sekalian, pangkat yang dahulunya kita banggakan, jabatan yang dahulunya kita ulu-ulukan, harta yang begitu membuat mata kita tertipu, semuanya akan meninggalkan kita. Wa ma indallahi baq, dan apa yang berada di sisi Rabb kamu itulah yang kekal abadi. Subhanallah. Kemudian gejala-gejala berikutnya, ya, meremehkan dosa-dosa kecil. Ya, ini bahaya ini. Ini gejala futur yang berikutnya. Meremehkan dosa-dosa kecil. Ya. Meremehkan dosa-dosa kecil. Ah, nggak apa-apa. Ini kan dosa kecil. Gampang kok kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gampang dia remehkan. Akhirnya karena terbiasa melakukan dosa-dosa kecil, maka dosa kecil tersebut pun menggiring dia untuk terjatuh dalam perkara dosa-dosa besar. Naudzubillah. Kemudian gejala yang berikutnya, banyak ngomong pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Gejala futur nih, ya, bahaya tanpa kita sadari, ya. Ketika waktu kita yang telah diberikan oleh Allah, terlebih khusus waktu senggang yang diberikan oleh Allah yang merupakan nikmat besar, kita salah gunakan, maka di saat itulah penyakit futur datang melanda kita. Ya, dimanfaatkan waktu luang tersebut dalam perkara-perkara yang tidak memberikan kemanfaatan dunia dan akhiratnya kita. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebagusan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberikan kemanfaatan untuknya. Ya, makanya kaum muslimin dan muslimah, mari pandai-pandai untuk memanfaatkan nikmat yang besar ini. Nikmat waktu luang seperti sekarang ini yang kita rasakan. Alhamdulillah, ternyata wabah tersebut, wabah pandemi 19 ini
Jangan selalu kita pandangi sebagai sebuah perkara yang menyesakkan dada kita, akan tetapi mari dong kita pandai-pandai untuk melihat dari sudut pandang yang lainnya, bahwa ternyata ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala ingin titipkan dalam wabah tersebut. Apa itu? Nikmat waktu luang. Alhamdulillah, dengan adanya pandemi ini bisa jadi kita lebih banyak waktu bersama keluarga kita. Dengan banyaknya waktu luang ini, kita pun berkesempatan banyak untuk mempelajari agama Allah. Bisa jadi dengan banyaknya waktu luang ini, kita pun makin banyak waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat waktu luang, nikmat yang besar yang terkadang banyak dilalaikan di antara kita. Di dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatan makmunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang banyak disalahgunakan, banyak tidak disyukuri oleh manusia. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Makanya jemaah sekalian, sekali lagi kita ingat-ingat bahwa nikmat waktu luang itu adalah nikmat, dan segala yang namanya nikmat akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita siapkan jawaban kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Itu berbicara tentang gejalanya. Sekarang kita melangkah ke pembahasan yang berikutnya, sebab-sebab futur. Ini juga penting, ya, agar kita kemudian bisa membentengi diri kita dari yang namanya penyakit futur ini. Apa sih sebabnya? Yang pertama kata para ulama, berlebihan di dalam beragama, ya. Berlebihan di dalam beragama. Ketika melakukan sebuah ibadah itu luar biasa ekstrimnya, ya. Luar biasa ekstrimnya, ya. Tidak lagi memperhatikan kebaikan dan kesehatan dirinya, ya. Tengah malam dihidupkan semuanya untuk qiyamul lail, tidak disisakan untuk dirinya beristirahat, ya. Demikian pula ketika melakukan amalan-amalan yang lainnya, dia nggak peduli, nggak sadar bahwa keluarga itu ada porsinya untuk kita berikan. Istri, anak-anak kita ada porsi dari waktu yang harus kita berikan. Demikian pula tubuhnya kita memiliki hak atas diri kita. Makanya orang-orang yang berlebihan dalam beragama ini, orang-orang yang berlebihan tak kalah melakukan amalan kebaikan ini, sangat-sangat mudah terjatuh dalam penyakit futur ini, ya. Padahal agama itu mudah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Muslim, "Innad dinah yusrun wa la yushadda dina ahadun illa ghalabah." Agama itu mudah, mudah agama itu. Allah enggak jadikan agama ini sebagai sesuatu yang berat untuk kita jamaah sekalian. Agama itu mudah. Wa la yushadda dina ahadun illa ghalabah. Dan tidaklah seseorang itu mempersulit dirinya di dalam beragama kecuali dia akan kalah, ya. Yang paling bagus continue dalam beragama, continue di dalam beramal, walaupun amalan tersebut sedikit dan kecil nilainya. Itu yang paling bagus dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada sehari dia baca 1 juz, 2 juz, 3 juz, kemudian libur lagi sepekan, ya, nggak tersentuh lagi Al-Qur'annya, ya. Sehari, 2 hari dia baca beberapa juz, kemudian di hari ketiga, keempat dan selanjutnya futur lagi, ya. Bangun di tengah malam, sepekan dihabiskan, kemudian sebulan libur panjang lagi dari qiyamul lail, libur panjang dari sholat duha,
Padahal sekiranya dia mampu menyiasati waktunya tersebut di dalam beribadah, maka sungguh dia akan muncul dan tampil sebagai seorang hamba yang kontinu istiqomah di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat duha 2 rakaat setiap hari kita lakukan secara kontinu, demi Allah itu lebih bagus, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sholat duha 8 rakaat, 12 rakaat sepekan, kemudian libur 2 bulan, 3 bulan, naudzubillah. Membaca Al-Qur'anul Karim secara kontinu 1 lembar, 1 halaman, itu demi Allah lebih bagus dibandingkan seseorang membaca Al-Quran 1 juz, 2 juz dalam sehari, kemudian libur lagi, tidak pernah membaca dan menyentuh mushaf Al-Qurannya 2 pekan, 3 pekan. Intinya jamaah sekalian, mari senantiasa berada dalam posisi pertengahan di dalam beragama, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang berikutnya dari sebab-sebab futur tersebut, sedikit mengingat akhirat. Ini sebab yang berikutnya disebutkan oleh para ulama, sedikit mengingat akhirat, ya. Orang-orang yang banyak mengingat kehidupan akhirat itu akan membuat dirinya semakin giat beramal, ya. Orang-orang yang senang, sering, banyak mengingat kampung akhirat, itu akan mendorong dia untuk senantiasa giat di dalam beramal, ya. Karena dia menyadari bahwasanya dunia ini adalah ladang untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini adalah tempat untuk kita menanam, dan akhirat adalah tempat untuk kita memanen, ya. Kemudian yang berikutnya dari sebab-sebab futur tersebut, bersahabat dengan orang-orang yang rusak, ya. Ini bahaya. Makanya ketika kita diberikan nikmat bisa bergaul, berkawan, berkumpul dengan orang-orang yang baik, maka dijaga dan dipelihara nikmat ini, ya. Nikmat untuk bisa berteman, berkawan, bersahabat dengan orang-orang yang selalu mengingatkan kita dalam perkara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergaul, berkawan, bersahabat dengan orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita akan kampung akhiratnya kita. Ini nikmat yang besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Sekali lagi, kalau dikaruniai teman-teman yang baik, sahabat yang baik, maka dijaga, ya. Dijaga nikmat tersebut, jangan mudah untuk melepaskannya hanya karena perkara sepele. Hati-hati, ya. Kata para ulama, mencari teman yang baik itu adalah perkara yang sulit, dan melepaskannya termasuk perkara yang mudah, ya. Mencari teman sahabat yang baik itu luar biasa sulitnya, akan tetapi untuk melepaskannya begitu mudahnya. Kok bisa demikian? Karena syaitan tidak akan pernah senang, syaitan dan bala tentaranya, iblis dan bala tentaranya tidak akan pernah ridha ketika kita itu berkawan, berteman dengan orang-orang yang baik. Dia akan selalu berupaya untuk merusaknya. Na'udzubillah. Makanya kepada ikhwah dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah, dijaga nikmat ukhuwah ini. Jangan sampai karena urusan dunia, jangan sampai karena gesekan-gesekan yang tidak ada kaitannya dengan agama kemudian kita rusak hubungan tersebut. Demi Allah, jika sekiranya dunia dan segala isinya tersebut diberikan kepada kita untuk ditukar dengan merusak ukhuwah kita, maka kita pun tidak akan pernah untuk rela dan mau menerimanya. Demi Allah Rabbul Alamin, ya. Karena begitu indahnya nikmat ukhuwah tersebut, ya. Kalaulah memang kita harus mengalah, gak apa-apa, ngalah demi untuk menjaga ukhuwah tersebut.
Kalaulah kita harus untuk tampil di belakang, menjadi orang yang paling belakang, gak apa-apa. Yang penting ukhuwah di antara kita bisa tetap terjaga. Demi Allah Rabbul Alamin, kelezatan ukhuwah tersebut lebih lezat dibandingkan dunia dan segala isinya. Maka sebagai pengingat untuk diri saya dan kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, jangan sampai kita terus dipermainkan oleh syaitan dalam perkara ini. Jangan kemudian mendahulukan egonya kita, jangan. Ya, mari kita tunjukkan rasa sayangnya kita, cintanya kita kepada sesama kaum muslimin dengan dasar Allah Subhanahu wa taala. Gak apa-apa kita harus mengalah dalam beberapa kondisi dan keadaan, ngalah untuk kemaslahatan bersama, ngalah untuk tetap menjaga kesolidan dan keakraban dalam ukhuwah tersebut. Ya, sekali lagi, untuk mendapatkan teman yang bagus tersebut termasuk perkara yang sulit. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah mendapatkan dan menganugerahkan kita teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang baik, maka dijaga. Ya, karena kata para ulama, inna sahib sahibun, teman itu, sahabat itu sahibun, bagaikan magnet, bisa mempengaruhi kita. Kalau teman kita baik, maka pengaruh yang baik yang akan kita rasakan. Sebaliknya, jika teman tersebut, sahabat tersebut adalah orang-orang yang jelek, buruk akhlak dan agamanya, maka pengaruh jelek pun akan berimbas kepada kita. Hati-hati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum liman yukhalil. Seseorang itu tergantung dari agama temannya, maka hendaknya setiap dari kalian memperhatikan, menengok kepada siapa dia bergaul. Ya, lihat dong. Ya, paling minimal jamaah sekalian, paling minimal dengan bergaul, berkawan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh tersebut, kita bisa terhenti dari kemaksiatan yang biasa kita lakukan. Itu paling minimal, paling minimal. Manfaat, efek yang bisa kita rasakan ketika berada dalam lingkungan orang-orang yang baik, kita akan terhenti, kita akan melupakan kebiasaan dari kemaksiatan yang kita lakukan, dan cukup ini merupakan faedah yang terbesar yang kita rasakan dengan bergaulnya kita dengan orang-orang yang soleh tersebut. Kemudian di penutupan dari perjumpaan kita jamaah sekalian, kita akan sebutkan terapi dari futur tersebut. Penting untuk kita jadikan pegangan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Terapi yang pertama yang disebutkan, yang pertama, menjauhi maksiat dan keburukan. Ya, sebagaimana ibadah bisa menghindarkan diri kita dari kemaksiatan, maka demikian pula kemaksiatan itu akan bisa menjerumuskan kita di dalam keburukan demi keburukan. Ya. Kemudian yang berikutnya, menjaga diri dari sikap melampaui batas di dalam urusan agama. Seperti yang kita sebutkan tadi, salah satu sebab terjatuhnya seseorang dalam kefuturan adalah sikap ekstrim dia dalam beribadah. Maka terapinya apa? Jaga diri kita, jangan sampai terjatuh dalam sikap ekstrim dan melampaui batas dan terlalu menyusahkan diri kita dalam urusan agama, dalam beribadah. Pernah tuh di suatu hari Nabi SAW masuk ke sebuah masjid, kemudian mendapati ada sebuah tali. Maka Nabi pun bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ada apa ini? Untuk apa tali ini? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ini adalah tali yang digunakan oleh fulana. Apabila dia ngantuk beribadah sholat, maka dia pun berpegang dengan tali tersebut. Maka dinasehati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ngantuk, kalau sudah capek tidur, jangan dipaksakan.
Karena bahaya seseorang yang beribadah dalam keadaan tidak konsentrasi. Justru malah keburukan yang akan keluar dari ucapannya. Kemudian yang berikutnya, dari tarawih putur tersebut, hendaknya kita senantiasa bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik akhlak dan agamanya. Ya, pilih dari mereka-mereka, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang belum aja ngomong, baru kita lihat sudah mengingatkan kita akan Allah Subhanahu wa taala, akan mengingatkan kita akan kampung akhiratnya kita. Kemudian ya, terapi yang berikutnya dari terapi foto tersebut, senantiasa menghadiri majelis ilmu. Ya, paksakan dirinya kita. Kalau sudah merasakan gejala-gejala foto tersebut, maka jangan ditambah lagi dengan malas menghadiri majelis-majelis ilmu. Dilawan, diterapi dengan duduknya kita ke dalam majelis tersebut. Karena dengan duduknya kita dalam majelis ilmu, bisa jadi ada satu ucapan, ada satu faidah dari ilmu tersebut yang akan kemudian mengembalikan semangat kita yang kendor tersebut, mengingatkan kita tentang pelajaran yang terlupakan tersebut. Dengan duduknya kita dalam majelis ilmu tersebut, maka iman kita pun kembali bangkit ketika sudah mulai merasakan kekendoran tersebut. Makanya jamaah sekalian, sekali lagi, mari senantiasa kita semuanya, kaum muslimin dan muslimah, menghidupkan waktu-waktu kita untuk senantiasa menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah sering bermuhasabah diri. Sering-sering kita ya mengingat-ingat dan memperhitungkan amalan-amalan kita selama ini. Jangan mau dikalah dengan seorang pedagang yang setiap harinya sebelum ya ataukah setelah tokohnya ditutup, dia melakukan perhitungan yang begitu detailnya untuk pemasukan yang dia dapatkan, laba yang dia dapatkan, ataukah rugi yang dia hasilkan di saat itu. Kita sebagai seorang muslim dan muslimah harus lebih dibandingkan pedagang tersebut. Ya, di malam harinya mari kita bermuhasabah diri, ataukah di setiap waktunya mari kita bermuhasabah diri. Apakah dari waktu sehari tersebut amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan itu lebih banyak, lebih mendominasi dibandingkan perkara-perkara yang terkadang kita terjatuh sadar ataukah tidak dalam perkara yang tidak mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya ya, senantiasa membayangkan nikmat surga dan azab neraka. Ini juga merupakan tips yang sangat jitu, terapi yang sangat bagus untuk mengobati rasa futur tersebut. Ingat bahwa untuk orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, untuk orang-orang yang senantiasa berbuat baik, amalan kebaikan, telah dipersiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk orang-orang yang bermalas-malasan beribadah, orang-orang yang kufur, terjatuh dalam kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan mereka azab yang begitu mengerikan. Dan semoga apa yang singkat ini jemaah sekalian bisa memberikan kebaikan, pencerahan untuk kita semuanya. Dan tentunya kebenaran hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekeliruan, kekhilafan lahir dan muncul dari pribadi saya sendiri dan dari syaitan, dan saya beristighfar atas kesalahan tersebut. Wa akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab insyaallah taala.
Masya Allah, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan yang masuk. Katanya, ketika kita lupa beristighfar ketika melihat wanita yang bukan mahram, apakah termasuk tanda futur dan kerasnya hati? Ini pertanyaan yang bagus ya. Ketika kita lupa beristighfar melihat wanita yang bukan mahram, apakah termasuk tanda futur dan kerasnya hati? Diperhatikan jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, bahwa pandangan kepada orang-orang yang bukan mahram kita itu terbagi dua. Yang pertama, pandangan yang pertama ya, pandangan pertama, dia berjalan kemudian tanpa sengaja dia melihat wanita yang bukan mahramnya, aurat dari wanita tersebut, maka apabila dia lakukan tersebut tanpa sengaja, kemudian dia tundukkan pandangannya, maka ini insyaallah ta'ala tidak termasuk bagian dari dosa ya. Yang kedua keadaannya, apabila dia melihat pemandangan dari wanita-wanita yang bukan mahramnya, dari wanita-wanita yang tidak halal untuk dia lihat di pandangan pertama tersebut ya, dia kemudian tidak memalingkan matanya, tidak menundukkan pandangan matanya, malah dia mengikuti selanjutnya kepada pandangan yang berikutnya, maka inilah yang berdosa. Makanya di suatu hari Nabi SAW ketika memberikan nasihat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala kata junjungan kita Nabi Muhammad SAW, ya Ali, ya wahai Ali, sesungguhnya bagimu pandangan yang pertama ya, bahwa pandangan pertama itu tidak mengapa ya, ya wajar, terkadang terlihat tanpa kita sengaja ya, akan tetapi pandangan yang berikutnya itu bukan untuk kamu lagi, jangan diikuti ya. Segera kita tundukkan pandangan tersebut, jangan diikuti. Kenapa? Karena pandangan mata tersebut merupakan salah satu panah-panah dari iblis ya. Jatuhnya seseorang ke dalam perzinahan, naudzubillah, awal mula cikal bakalnya itu bermula dari pandangan mata. Subhanallah ya. Makanya subhanallah, begitu indahnya Islam ini, begitu mulianya Al-Qur'anul Karim yang telah menuntun kita di dalam menutup celah-celah yang seperti ini, celah-celah yang akan menjerumuskan seorang hamba dalam perkara kemaksiatan kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Qul, kata Allah Subhanahu wa taala, qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum ya. Katakan kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum mukminin, hendaknya mereka menundukkan sebagian dari pandangan matanya. Enggak semua pandangan mata tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua pandangan mata itu disuruh tundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi konteks ayat tersebut min yang menunjukkan tabi'idiyah, yang menunjukkan sebagian, tundukkan sebagian pandangan kalian. Tidak semua pandangan harus kita tundukkan. Terhadap istri kita, anak kita, orang tua kita, saudara perempuan kita, dan mahram-mahramnya kita, terhadap wanita yang hendak kita nikahi ketika melakukan ya, khitbah, diperbolehkan ya, diperbolehkan dalam syariat ini. Makanya di dalam konteks ayat tersebut Allah menyebutkan min absarihim, sebagian dari pandangan kalian ya. Kenapa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan perkara yang paling pertama, menundukkan pandangan dulu. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dan hendaknya mereka menjaga kemaluan mereka. Ayat ini konteksnya tidak memerintahkan, Allah enggak perintahkan kita untuk menjaga kemaluan dulu kemudian menjaga pandangan mata kita. Ternyata ada rahasianya yang disebutkan oleh para ulama,
Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita terlebih dahulu untuk menjaga dan menundukkan sebagian pandangan mata kita, kemudian memerintahkan kita untuk menjaga kemaluan kita? Ternyata ada rahasianya. Apa itu? Kata para ulama, karena dengan menundukkan sebagian dari pandangan mata kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maka dengannya seorang hamba akan mampu untuk menahan dan menjaga kemaluannya. Dari situlah kata para ulama pula bahwa kebanyakan zina tersebut bermuncul dan bermula dari pandangan mata yang tidak terkontrol. Naudzubillah. Jamaah sekalian, mari kita terapi penyakit kronis ini. Tidak yang berkeluarga, tidak pula bagi yang bujangan. Ini merupakan penyakit yang kronis yang harus kita sembuhkan. Ngapain kita lihat wanita yang tidak halal untuk kita lihat? Pertama, sudah berdosa kita. Kedua, malah lebih sakit hati. Kenapa? Kita nggak miliki. Ya, semakin dilihat semakin berdosa, semakin dilihat semakin sakit hati. Ya, karena apa? Dipermainkan oleh syaitan. Naudzubillah. Sekali lagi, itu penjelasannya bahwa pandangan itu terbagi dua. Yang pertama, pandangan yang pertama, maka itu sah-sah saja dan insyaallah ta'ala tidak berdosa. Yang jadi masalah kalau pandangan pertama tersebut dibarengi dengan pandangan kedua dan ketiga. Untuk orang-orang yang sudah berkeluarga, maka diingat ya, bahwa bagaimanapun cantiknya istri kita, kalau kita belum mampu menahan pandangan mata kita, maka kita tidak akan mendapati istrinya kita sebagai wanita yang tercantik. Sebaliknya, kapan seorang lelaki, suami mampu menahan pandangan matanya, mampu menundukkan pandangan matanya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maka disitulah dia akan mendapati istrinya sebagai wanita yang tercantik yang berada di hadapannya. Para jomblo, para anak-anak muda harus dihadirkan bahwa semakin kita mampu menahan pandangan mata kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maka insyaallah ta'ala Allah pun akan menganugerahkan dan memberikan kita wanita-wanita yang soleha. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiq. Sebelum pertanyaan di situ, pada Ustaz yang ingin bertanya langsung. Ya, silahkan. Barakallahu fiq. Ya, dipersilahkan bagi kaum muslimin dan muslimah yang ingin bertanya langsung. Kalau enggak ada, ini ada masuk nih pertanyaan dari Nurul Hikmah. Katanya, bismillah Ustadz, saya sendiri sering merasa futur, apalagi sebagai seorang wanita tiap bulan mengalami haid, ditambah lagi dengan keluarga, teman-teman dan lingkungan yang jauh dari sunnah. Sedangkan saya tidak memiliki teman-teman yang baik. Apa yang harus kita lakukan sedangkan diri kita berkeadaan sendiri seperti ini? Masya Allah, ini pertanyaannya bagus ya. Gimana tuh ya, terkadang kita merasa futur, apalagi seorang wanita yang terkadang di masa-masa haid datang tidak lagi bisa sholat ya, dan bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Puasa Senin Kamisnya harus terputus ya. Kita katakan di dalam kondisi seperti ini ya, terlebih khusus para wanita ya, ketika datang bulan melanda ya, masa haid tiba, maka ya, mari sibukkan diri kita dengan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan ketaatan
yang tentunya tidak dipersyaratkan di situ bersuci, ya. Kalau sholat, puasa, ya tentu nggak akan bisa dilakukan oleh wanita haid. Akan tetapi ibadah-ibadah yang lainnya seperti berzikir kepada Allah, kemudian menuntut ilmu agama, baik secara live ataukah mendengarkan ceramah-ceramah online, membaca buku-buku, itu semuanya adalah bentuk-bentuk ibadah yang biasa dilakukan ketika di masa-masa haid. Makanya Nabi SAW menerangkan kepada kita bahwasanya untuk terapi futur ini juga, ya, ketika futur melanda tersebut, jangan sampai masa tersebut kita isi dengan perkara-perkara yang semakin menjauhkan diri kita kepada Allah. Ya, kata Nabi tadi apa? Bahwa setiap amalan tersebut ada masa-masa semangatnya, dan setiap masa semangat tersebut ada masa-masa kendornya. Maka barang siapa yang masa-masa futurnya tersebut dia arahkan, dia alihkan kepada sunnahku, melakukan amalan-amalan kebaikan, tidak semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia akan beruntung, sungguh dia akan selamat. Sebaliknya, apabila masa futur tersebut datang dan dia habiskan, dia arahkan, dia barengi dengan selain sunnah Rasulullah SAW, selain dia isi dengan kebaikan-kebaikan, maka sungguh dia akan hancur, sungguh dia akan binasa. Ya, kalau merasa nggak semangat lagi, misalkan sudah merasa kendor untuk melaksanakan sholat duha yang selalu dia kerjakan 12 rakaat, 8 rakaat, ya alihkan dengan apa? Membaca Al-Quran, ya, dialihkan dengan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Artinya apa? Ketika futur tersebut dia selalu masih dalam kondisi-kondisi yang baik. Itu yang diharapkan. Kemudian, ya, kalau memang kita jauh dari, kalau teman-teman kita, keluarga, lingkungan kita berada jauh dari lingkungan sunnah, maka disitulah cobaan tersendiri buat kita, ya, bahwa untuk menjadi orang yang istiqomah, untuk menjadi orang ahlu sunnah itu nggak harus selalu hidup bersama-sama, ya. Bahkan di tengah kesendirian kita itu, disitulah Allah Subhanahu wa taala ingin menguji keistiqomahan dan kejujuran kita dalam beragama, ya. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala beliau mengatakan, ya, ketika menerangkan definisi al-jamaah, al-sunnah wal jamaah siapa itu, beliau mengatakan man wafaqal haq wa in kunta wahdak. Ahlu sunnah itu adalah orang yang senantiasa berpegang teguh dengan kebenaran walaupun dia berada seorang diri, walaupun dia hidup seorang diri, ya. Semakin kita jauh dari lingkungan sunnah ataukah teman-teman dan keluarga yang sunnah, maka disitulah dituntut kita untuk lebih bisa istiqomah, ya, bisa untuk senantiasa terus mempertahankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanyut dengan keadaan dan kondisi. Ketika bertemu dengan teman-temannya semangat beribadah, ketika berada seorang diri malas beribadah. Enggak, sekali lagi seorang muslim dan muslimah keadaannya satu, istiqomah, semangat beribadah, tak kalah ramai maupun sepi, tak kalah bahagia maupun tak kalah sedih. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik. Jadi sekali lagi Nurul Hikmah sang penanya tetap, ya, tetap untuk senantiasa istiqomah di atas agama Allah, dan jangan pernah lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku, kuatkan hatiku di atas agamamu. Ya, jangan lupa Nurul Hikmah. Demikian pula para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, jangan lupa untuk terus berdoa, meminta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Wallahu taala alam. Naam. Ustaz, ada yang
tangan tapi belum Ya. keluar suara. Silakan, silakan. Yang tunjuk tangan silakan di unmute Zoom-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Fadhol. Jasa atas kesempatan yang diberikan. Yang Anda mau tanyakan mengenai kerabat atau keluarga yang jatuh dalam kemaksiatan. Kemudian kami berniat senantiasa untuk mengajak dalam kebaikan. Akan tetapi kerabat atau keluarga tersebut merasa dihakimi atas apa yang dilakukannya dan merasa banyak perubahan dari kami, karena semakin kami mengajak kepada kebaikan, semakin kerabat atau keluarga ini merasa dihakimi atas tindakan kami. Kemudian suatu saat kerabat atau keluarga tersebut meminta bantuan kepada kami, akan tetapi maksud dan tujuan kami ingin membantu, hanya saja dengan memberikan syarat agar keluarga atau kerabat ini untuk tidak melakukan kemaksiatan tersebut lagi. Artinya kami ingin membantu dengan syarat beliau segera kembali ke jalan yang benar. Yang ingin saya tanyakan, apakah tindakan yang kami lakukan ini sudah benar atau bagaimana, Ustaz? Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik sang penanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Pertanyaannya saya rasa cukup jelas, dan gak mengapa saya ulangi biar yang lainnya bisa mengetahui gimana tuh ya sikap kita ketika ada keluarga, kerabat yang apabila kita tegakkan hujjah, nasihat, masukan-masukan, mereka merasa kita menghakimi mereka. Ya, gimana sih sikapnya kita? Dan apabila mereka minta bantuan, apakah kita harus memberikan persyaratan agar mereka mau menerima nasihat tersebut? Ini pertanyaan yang mungkin juga tidak hanya sang penanya yang merasakannya, tapi bisa jadi di sana ada kaum muslimin dan muslimah juga mengalami keadaan dan kondisi yang sama. Jadi yang pertama yang harus diketahui bahwa kewajiban melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah kewajiban setiap individu muslim dan muslimah. Ya, tentunya sesuai dengan kondisi dan keadaan masing-masing. Ya. Tidak semua kemudian yang namanya kemungkaran tersebut harus serta-merta kita rubah, ya, hanya dengan bermodal semangat belaka. Tidak demikian. Di sana ada aturan-aturan, kaidah-kaidah yang telah disebutkan dan dipaparkan oleh para ulama di dalam mencegah kemungkaran tersebut. Di antaranya, ya, orang-orang yang ingin mencegah kemungkaran tersebut harus berada di atas ilmu, mengetahui, yakin bahwa memang perkara tersebut adalah perkara yang mungkar dari tinjauan syariat, bukan kemungkaran yang menurut dia, tapi harus dengan kacamata Islam, ya, divonis oleh syariat ini sebagai sebuah kemungkaran. Kemudian ketika dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut, hendaknya dilakukan dengan tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Dan di sana masih banyak lagi tentunya aturan-aturan dan kaidah-kaidah yang telah disebutkan oleh para ulama. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, bahwa yang namanya kemungkaran bagi orang yang melihatnya, maka hendaknya dia merubahnya dengan kekuatannya, dengan tangannya, dengan pangkat dan jabatannya, jika dia memiliki kesemuanya itu, ataukah dengan lisannya kalau dia tidak memiliki kekuatan. Dan itu telah digambarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran
maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya, kekuasaannya, ya, kedudukan yang dia miliki. Kalau nggak mampu, maka hendaknya dia merubah kemungkaran tersebut dengan lisannya berupa nasihat-nasihat dan ucapan-ucapan yang baik. Kalau nggak mampu, maka cukup dia mengingkari dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman. Kemudian perkara yang berikutnya yang harus kita pahami, bahwa kewajiban kita hanyalah sekedar untuk menyampaikan, mengingatkan mereka, memberikan nasihat akan kemungkaran yang mereka lakukan. Adapun hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita berupaya untuk merubah mereka, kalau Allah tidak menghendakinya, maka tidak akan terjadi. Ya. Jangankan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu semangatnya untuk memberikan hidayah kepada pamannya. Qul ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Di detik-detik kematian paman beliau Abu Thalib, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Ucapan, perkataan yang dengannya akan membawanya sebagai hujjah di hadapan Allah untuk membela kamu. Tapi apa yang terjadi? Toh paman beliau meninggal di atas kekafiran. Ini menunjukkan kepada kita sekali lagi bahwasanya tugas kita hanyalah menyampaikan. Ballighu anni walau ayah, sampaikan saja. Tentunya dengan cara yang baik, tentunya dengan melihat kondisi dan keadaan. Sampaikan saja. Masalah diterima ataukah tidak, itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah pahami ini, maka ketika kita memberikan nasihat tersebut kemudian tidak diterima, maka jangan berkecil hati. Jangan kemudian kendor dan tidak mau lagi menegakkan yang namanya kebenaran. Terus yang namanya nasihat tersebut kita berikan bukan cuma sekali dua kali, tidak, akan tetapi nasihat, ya, perbuatan dan anjuran untuk amar ma'ruf nahi munkar tersebut terus kita lakukan, ya, terus kita lakukan. Sekali lagi, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau sekali-kali tidak akan bisa memberikan hidayah itu taufik kepada orang-orang yang kamu kehendaki, yang kamu cintai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Jadi dipahami itu, ya. Kemudian apabila ada keluarga kita yang ingin meminta bantuan kepada kita, apakah kita harus memberikan persyaratan demikian? Ya, tidak harus, ya. Tidak semua momen, tidak semua pertemuan kita dengan keluarga itu kita jadikan sebagai momentum untuk berdakwah, tidak, ya. Ada kalanya kita jadikan momentum tersebut hanya sekedar untuk bercengkramah dengan mereka, untuk menjinakkan hati mereka, untuk menjadikan hati-hati mereka itu merasa adem, tentram bersama kita. Ya, ini juga perkara dan poin yang harus kita perhatikan, bahwa manusia itu nggak sama. Jangan selalu memposisikan manusia itu sama dengan kita. Setiap bertemu harus ceramah, setiap bertemu harus kita nasihati. Jangan demikian. Ada saatnya kita bercengkrama dengan mereka hanya sekedar untuk menjadikan hati mereka itu merasa tenang dengan kita, merasa nyaman kepada kita, dan ini juga merupakan bagian dari strategi dakwah, ya, strategi untuk menyampaikan nasihat. Biarkan mereka dulu merasa aman, nyaman, adem, tentram dengan kita. Kalau mereka sudah senang dengan kita, kalau mereka sudah nyaman dengan kita, maka di lain kesempatan tak kalah kita berikan nasihat, maka insya Allah ta'ala dengan mudahnya mereka akan menerima nasihat tersebut. Ya, jangan selalu, biarkan kita tolong mereka sesuai dengan kemampuan kita, dan bisa jadi perbuatannya kita itu akan menjadi nilai poin tersendiri buat mereka, ya. Bantu mereka dari apa-apa yang kita sanggupi. Yang namanya nasihat pun di satu sisi terus kita tegakkan. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fik. Jadi sekali lagi, perbuatan itu juga merupakan bagian dari dakwah. Dakwah itu enggak selalu dengan ucapan, tapi dakwah itu
pun bisa kita realisasikan dan berikan dengan bentuk akhlak yang mulia, perbuatan-perbuatan yang baik. Bahkan kata para ulama, bisa jadi perbuatan tersebut, akhlak tersebut lebih mengena di hati orang yang kita ajak, orang yang kita dakwai, dibandingkan 1001 macam kata yang kita rangkai untuk menasihati mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik. Pertanyaan terakhir buat Mas Tazum ini, bertanya langsung. Sudah ada yang angkat tangan, silakan. Ya, silakan. Barakallahu fiik. Silakan dibuka, boleh. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz. Ya, Jadi silakan. Barakallahu fiik. kalau ada teman kita, saudara kita yang sedang ngobrol terus dia bilang bahwasanya dia sedang putus, begitu Ustaz. Bagaimana yang kita lakukan Ustaz sebaiknya Ustaz? Masya Allah. Nasihat apa yang berikan itu Ustaz? Ya, Masya Allah. Gimana tuh pertanyaannya kalau, ya, barakallahu fiik, bagaimana tuh kalau kita mendapati teman dekat kita, sahabat kita berkata langsung kepada kita, saya ini sedang futur. Gimana sikapnya kita? Sikapnya kita yang pertama adalah menasehati dia. Ya, nasihati dengan nasihat-nasihat kebaikan. Rangkul dia agar kemudian bisa bangkit lagi dari rasa futur yang melanda dirinya. Ya, dinasehati, diingatkan tentang keutamaan-keutamaan ibadah, diingatkan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang akan diperuntukkan kepada orang-orang yang gemar beribadah, orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada teman yang futur, sekali lagi kita rangkul, kita nasihati, ya. Jangan kemudian dicelah. Ini perkara yang penting. Kalau ada teman yang futur, jangan dicelah, ya. Jangan diejek, jangan dipojokkan. Karena perbuatan kita ketika mendapatkan teman yang futur, kemudian kita ejek, kemudian kita pojokkan, itu sama halnya kita membantu syaitan untuk membinasakan temannya kita. Ya, dirangkul, dinasehati dengan hikmah, dengan ucapan-ucapan yang indah. Kemudian perkara yang berikutnya, jangan lupa doakan teman tersebut. Ya, itu sebagai bukti cintanya kita kepada dia. Doakan, walaupun dia tidak mengetahuinya. Doakan, ya Allah, berikan keistiqomahan kepada sahabatku tersebut. Didoakan kebaikan untuk teman tersebut. Masya Allah. Ya, sekali lagi, itu yang bisa kita lakukan. Selain itu, kita ingatkan lagi teman tersebut untuk senantiasa semangat menuntut ilmu agama. Ya, semangat lagi menghadiri majelis-majelis ilmu. Jangan sampai masa futurnya tersebut kemudian dia pun semakin jauh dari majelis ilmu, semakin jauh dari teman-teman yang baik. Itu musibah di atas musibah. Kalau sudah futur, malas lagi belajar agama. Kalau sudah futur, nggak mau lagi bergaul dengan teman-teman yang baiknya, sahabat-sahabat yang solehnya. Itu sekali lagi musibah di atas musibah. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik. Ya, ini ada pertanyaan di sini yang masuk, ya. Bismillah Ustadz, kami orang tua, bagaimana menghadapi anak-anak yang terlihat seperti futur? Ya, poin yang pertama yang harus diketahui bahwa orang tua itu merupakan penanggung jawab dari amanah yang telah dititipkan oleh Allah berupa anak-anak. Anak itu adalah nikmat, anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi, ketika kita mendapati anak-anak kita, maka hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah. Ternyata banyak dari pasangan suami istri itu yang tidak dikaruniai anak-anak. Ya, ini kalau kita sudah rasakan
dan kita sudah menyadari bahwa anak tersebut merupakan nikmat, maka tak kalah ada perasaan jengkel, ada perasaan kesal terhadap anak-anak kita, maka dengan kesadaran kita bahwa anak tersebut merupakan nikmat, paling tidak bisa mengobati rasa kekesalan tersebut. Bayangkan di antara pasangan suami istri dengan relanya mereka mengeluarkan puluhan ratusan juta hanya dalam rangka untuk mencari dan meraih yang namanya anak keturunan. Ya, lah kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut. Dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, ya, lillahi mulkus samawati wal ard, dan dialah Allah pemilik langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, dialah Allah yang menciptakan apa saja yang dikehendakinya. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur au yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan dialah Allah yang menganugerahkan pada setiap pasangan suami istri tersebut anak perempuan, anak laki-laki, ataukah anak kembar, dan Allah menjadikan pasangan suami istri tersebut di antara mereka ada yang mandul alias tidak memiliki anak keturunan. Ayat ini tegas dan jelas menjelaskan kepada kita bahwa anak tersebut merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di lain sisi, anak yang merupakan nikmat juga merupakan amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan jaga keluarga kalian, istri, anak-anak kalian, dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kalian dari dahsyatnya api neraka. Inilah tugas yang paling berat, tugas yang paling mulia yang diemban oleh orang tua, terlebih khusus oleh sang ayah. Ya, tugas terbesarnya, tugas termulianya menyelamatkan istri dan anak-anaknya dari dahsyatnya api neraka. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkait anak-anak kita, maka tugas orang tua hanyalah mengarahkan, hanyalah mendidik mereka sesuai dengan arahan syariat ini, ya. Adapun tak kalah mereka menyimpang, maka tidak ada daya dan kekuatannya kita. Itu merupakan hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita selaku orang tua hanyalah mendidik mereka, menasihati mereka, mendoakan mereka. Ya. Ketika melihat anak-anak tersebut dalam keadaan mau futur, maka segera rangkul mereka, segera nasihati mereka dengan nasihat-nasihat yang baik. Ya, doakan mereka, rangkul mereka. Sekali lagi, itu sebatas apa yang bisa lakukan sebagai orang tua. Lah kalau nanti mereka setelah kita nasihati, setelah kita doakan dalam doa-doa terbaiknya kita, kemudian mereka menyimpang, maka tidak ada kekuatan kita. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan kecuali sebatas itu saja. Jadi kalau melihat anak-anak tersebut sudah mulai ke arah futur, maka segera rangkul mereka, nasihati mereka dengan cara-cara yang baik, dan jangan pernah untuk melupakan mereka dari doanya. Kita ingat, doa orang tua terhadap anaknya adalah doa yang mustajab, yang sangat-sangat memungkinkan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Banyak pertanyaan Ustaz, apa kita lanjutkan terus sudah? Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala kita akan berjumpa di lain waktu insyaallah taala. Barakallahu fiik. Tentunya sekali lagi kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, wal ilmu indallah. Ilmu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pertemuan kita yang singkat di malam hari ini bisa memberikan kebaikan, pencerahan untuk kita semuanya, dan kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, nasihat untuk pribadi saya sendiri dan untuk semuanya, agar senantiasa semangat ya menuntut ilmu agama Allah walaupun kita berada dalam kondisi pandemi sekarang ini.
ya, terus senantiasa menjaga keistiqomahan kita dalam beribadah dan di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفامن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا